يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kelanjutan pembahasan adab dan kiat dalam menggapai ilmu di kitab tersebut. Assalamualaikum. Dengan tema besar faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu, dan di antara faktor tersebut poin ketujuh, menilai baik diri sendiri. Menilai baik diri sendiri, atau bisa juga disebut tazkiyatun nafs, tapi versi negatif. Ya, tazkiyatun nafs tapi versi negatif, menilai baik, memandang suci diri sendiri. Maka dikatakan di sini oleh beliau, hafizullah, maknanya menilai baik diri sendiri. Yang dimaksud adalah seseorang merasa senang memuji dirinya sendiri. Ya, senang memuji dirinya sendiri baik dengan lisanul hal maupun dengan lisanul maqal. Baik dengan lisanul hal maupun dengan lisanul maqal. Memuji diri sendiri bisa dengan lisanul hal, bisa dengan lisanul hal atau bisa dengan lisanul maqal. Jadi ada dua. Lisanul hal itu bukan berupa ucapan. Ya. Tapi ya bisa berupa ucapan tetapi tidak langsung. Perbuatan atau ucapan itu dia tuturkan atau lakukan dengan tujuan agar dipuji. Jadi memuji diri sendiri dengan cara mungkin berkisah, cerita tentang kehebatan dirinya, walaupun asalnya mubah, tapi dia maksudkan dengannya agar dipuji. Selamat. Itu dengan lisanul hal, bisa juga dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang orang agar memuji dirinya. Ya. Bisa juga dengan lisanul maqal, memuji diri sendiri, ya. Dengan meninggikan dan menceritakan kehebatan dirinya dengan maksud langsung memuji dirinya. Lihat dong saya. Ya, kamu enggak ngelihat saya siapa, dan seterusnya. Kamu tahu nggak saya siapa? Dan seterusnya. Maka ini diantara penghalang ilmu masuk ke qalbu. Maka antum melihat orang-orang yang memiliki jabatan, mereka meninggikan dirinya mereka sendiri di atas orang-orang biasa. Dan antum lihat sulit ilmu masuk ke qalbu mereka. Kenapa? Karena ada sisi ujub dan kesombongan pada diri mereka. Ujub dan kesombongan itu beda, tapi nanti kita bedakan insyaallah. Dan dia pun memberikan julukan-julukan yang dia sukai pada dirinya sendiri. Senang dengan julukan tersebut. Ya.
Bahkan senang dengan menyebut dirinya ustaz, padahal tidak ada yang mengustazkannya. Dan marah jika tidak dipanggil ustaz. Iya. Dia panggilnya misalnya akh, misalnya. Antum panggil anak akh, ittaqillah antum. Memang sih kalau misalnya kita seorang dai ustaz kemudian disebut akh, memang ada sedikit tumben saya dipanggil akh. Tapi khulas terima aja. Memang benar akh kan, kita kan berakh bersaudara. Ya. Jadi ada dua sisi ikhwan. Sisi dari ustadznya ini jangan juga terlalu merespon negatif akan hal itu, mungkin karena orang itu tidak tahu antum ustadz misalnya. Dan juga sebaiknya seseorang ketika ngerti bahwa si fulan memang ustadz atau diustadzkan, dia bilang ustadz fulan. Iya, hatta antum nggak mengakui keilmuannya, tapi ketika dia punya mad'u, maka panggil dia ustadz di depan mad'unya, walaupun antum nggak setuju dengan keustadzan dia. Misalnya, panggil dia ustadz di depan jemaahnya, gitu. Kalau antum menasehati ustadz tersebut karena menyimpangnya atau tidak pantas disebut ustadz, nasihati dengan empat mata atau kesendirian. Akhi, antum, Anda dengar antum itu diustadzkan oleh orang-orang, padahal Anda tahu antum siapa. Kenapa antum mau seperti ini? Katakan itu di depan dia langsung, tidak di depan jemaahnya, gitu. Karena kalau di depan jemaahnya nggak bakal masuk nasihat antum. Malah semakin frontal dia. Ya, jadi jangan sampai merasa memberikan julukan-julukan yang dia sukai pada dirinya sendiri, ya. Hatta memang julukan itu sesuai kenyataan. Ya. Misalnya sengaja tulis doktor tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan apa-apa melainkan untuk apa? Menilai baik diri sendiri, ujub, dan kadang-kadang bisa takabur misalnya. Maka ini nggak boleh. Tapi kalau misal menulis sesuatu supaya haknya tertunaikan, dan itu adalah suatu rekomendasi hal tersebut atau suatu pujian, maka nggak masalah karena dia menginginkan haknya tertunaikan. Ya, misalnya tidak ada yang boleh masuk ke forum ini kecuali yang telah bergelar akademis, ada gelar akademis. Maka antum misalnya antum LC, ya khalas antum sodorkan seorang LC misalnya. MA, sodorkan. Doktor, itu ada profnya, sodorkan. Bukan dalam rangka ujub atau menilai baik diri sendiri, melainkan dalam rangka ingin mendapatkan hak atau kebaikan dari itu. Maka itu boleh. Kemudian dia juga merasa senang apabila mendengar orang lain memujinya. Nah, di sini ada tafsil, ya, merasa senang apabila mendengar orang lain memujinya. Ada tafsil, ada rincian. Memang benar bahwa pujian manusia terhadap seorang mukmin merupakan kabar gembira yang Allah Ta'ala segerakan untuknya. Betul. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang seseorang yang melakukan suatu kebaikan dan orang-orang melihatnya sehingga mereka memujinya. Jadi dari zaman Nabi pun ada kasus, bukan sedikit, banyak. Orang yang melakukan kebaikan, kemudian ada yang ngelihat, dan yang ngelihat itu pun memuji kebaikan orang ini. Masya Allah antum, Masya Allah, ajib antum. Antum ala khair, insya Allah, antum baik banget sama kita-kita. Misal dipuji. Maka apa kata Nabi tentang kasus tersebut? Tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Namun kata Syekh As-Sadhan hafizallah, tetapi berhati-hatilah jika Anda merasa gembira ketika dipuji orang dengan apa yang tidak Anda miliki. Ini poin. Baik, sekarang kita rinci ikhwan. Apa hukum senang ketika dipuji oleh orang? Atau apa hukum senang dengan kebaikan diri kita? Ya. Bangga, bukan bangga, apa senang, suka gitu. Bersyukur, senang dengan kebaikan diri kita yang Allah berikan. Maka ini ada rincinya. Hukum asal senang dengan kebaikan ini, bahkan sampai ada orang memuji, maka itu masuk hukum tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Hukum asalnya itu. Itu yang disebut apa? Al-farah bil khair atau bil khairat. Al-farah bil khairat. Ya, senang dengan
kebaikan-kebaikan pada diri kita, boleh, nggak masalah. Sebagaimana kita senang melihat orang baik, kita juga senang ketika diri kita bisa berbuat baik di atas taufik dari Allah Ta'ala, boleh. Tetapi lalu apa bedanya, ikhwan? Dengan farah bil khair yang mubah, dengan farah bil khair yang madhmum atau haram. Ya, ada farah bil khair yang boleh, ada farah bil khair yang tidak boleh. Ya, ada. Yang boleh adalah ketika secara spontanitas antum senang, selesai. Ya, antum senang, bersyukur, selesai. Bahkan diusahakan antum melupakannya, selesai, kelas. Kesenangan itu selesai. Akan amal soleh, kesenangan itu selesai. Udah, supaya tidak berlarut. Itu boleh. Ya. Atau orang memuji, antum senang. Misalnya Pak Imam, Syekh Imam misalnya, Syekh siapa namanya? Syekh, ya. Syekh Ardin misalnya baca Al-Quran, Masya Allah. Kemudian ada salah satu jemaah kemudian memeluk beliau setelah selesai sholat. Ya Allah, jazakallah khair Syekh Ardin atas qiraah antum. Tadi antum membaca ayat yang Masya Allah sesuai banget dengan kondisi ana ya Syekh Ardin. Misalnya, ini pujian buat beliau. Maka boleh beliau kemudian senang gitu. Ini enggak apa-apa. Itu tilka ajilu busyral mu'min. Tapi barometernya adalah sampai kapan? Barometernya sampai kapan? Farah bil khair ini, senang dengan kebaikan ini, sampai ke keburukan sampai kapan? Ketika ya ada dua. Satu, senang dengan adanya pencarian berikutnya. Gimana? Faham gak ikhwan maksudnya? Senang dengan adanya pencarian berikutnya, yaitu mencari pujian untuk berikutnya. Faham gak ikhwan? Anak kasih contoh nih. Antum bikin status dan tulisan antum itu bagus, Masya Allah. Bukan bentuk tulisannya, karena bentuk tulisannya dari Facebook ya. Enggak, tulisan antumnya, bagaimana uslub antum yang Masya Allah, mendayu-dayu dan membuat terpesona makhluk-makhluk Allah ya. Padahal cuman berapa kalimat doang. Dan qadarullah itu Allah takdirkan di-share banyak orang dan likersnya sampai mungkin ratusan. Senang antum? Senang. Ini senang yang tabi'i, boleh nggak? Boleh. Wajar nggak? Ya wajar, nggak masalah. Tapi kemudian antum buka, klik bagian like-nya, siapa aja yang like, dan antum cari-cari fulan like. Nah, ini baru senang yang masuk dalam apa? Tercela. Paham nggak bedanya, ikhwan? Jadi senang yang boleh itu, senang dan kebaikan yang boleh itu, yaitu senang yang sifatnya spontan. Bukan senang yang kemudian spontan, kemudian antum ukir-ukir lagi kesenangan tersebut dan antum cari-cari kesenangan untuk dipuji. Kev, gimana? Paham gak ikhwan sampai sini? Ya. Nah, kalau misalnya Syekh Ardin misalnya ada orang memuji qiraahnya, senang, alhamdulillah. Tapi kemudian kalau beliau kemudian nunggu-nunggu siapa lagi yang bakal memuji, nah ini baru senang yang dilarang. Paham ikhwan di sini? Nah, taib. Itu diantara contohnya. Ya. Jadi ketika farah bil khair tapi madhmum, tercela. Yang pertama yaitu ketika antum melakukan pencarian kesenangan setelah kesenangan yang spontan. Antum mencari kesenangan pujian, kesenangan dipuji setelah kesenangan spontan. Maka ketika ada orang memuji, khalas, selesai udah, antum jangan berlarut, selesai. Jangan antum kenang-kenang pujian dia. Ya. Khalas, biarin udah, khalas. Alhamdulillah, senang dah, senang. Jangan kemudian diukir-ukir lagi. Wah, ternyata nah hebatnya dan seterusnya. Siapa yang mau mujian lagi? Nah, ini mulai. Dan yang kedua, kesenangan dengan kebaikan. Tapi yang tercela versi kedua adalah ketika antum dipuji betul. Dan emang antum baik, tetapi orang yang memuji ini di luar hakikat dari perbuatan antum. Artinya melampaui batas, memuji apa yang tidak ada pada antum. Dan antum ridha dengan itu. Dan ini termasuk senang yang
tercela. Walaupun zahirnya baik, tapi ini tercela. Kenapa? Karena antum ridhoi orang memuji diri antum apa yang tidak ada pada antum. Gitu ya. Apa contohnya? Contohnya begini, ikhwan. Akhi ana kalau misal diimamin sama antum, akhi imam bergetar qalbu ana, itu jelas-jelas itu ayat yang terlantun dari antum itu emang betul-betul dari hati antum ketika itu. Gitu ya. Itu kalimat itu Masya Allah. Pemujian, Masya Allah. Antum senang, awalnya senang, Masya Allah senang. Apakah itu betul sesuai pujiannya? Dia bilang itu dari hati antum. Itu menunjukkan antum alim dengan segala nada yang antum tuturkan ketika kita baca Al-Quran. Masya Allah antum. Apalagi ketika melengking di ayat sekian itu Ustaz. Hati anak tuh kayak mau keluar dari tempatnya. Ya. Nah ini kayaknya nih ikhwan yang seperti ini hulu ini ya. Mutanati' mu'tadin ya, berlampaui batas dia. Nah, dan ternyata antum menikmati pujian yang tidak sesuai dengan sebenarnya pada diri antum. Karena ketika antum melengking itu, sebenarnya melengking itu bukan karena khusyuknya antum, tetapi melengking karena memang ya mungkin lagi nahan sakit melengking gitu tiba-tiba. Iya bisa aja. Padahal bukan karena khusyuk. Dan orang memuji antum karena orang ini husnudzon mengira antum khusyuk karena dari hati. Dan antum senang dengan pujian palsu, pujian yang tidak sesuai dengan antum. Maka ini berarti apa? Bangga atau senang dengan kebaikan, senang dengan pujian orang padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu, ya. Dan ini tercela, jelas ini tercela. Ibaratnya contoh lain, antum nyontek dalam dirasat, dalam ikhtibarat atau apa ikhtibar ujian, nyontek. Misal aja, ya. Kalau kenyataan ya itu urusan antum ya, tapi ini misal aja ya. Antum nyontek. Ya, nilai matematika 90, Allahu musta'an ya. Nilai matematika 90, hasil nyontek sama teman yang di samping ahli matematika, Masya Allah. Bahkan yang dicontek aja nggak sampai 90 nilainya, ya, ajib. Maka kemudian orang-orang pun bilang, antum Masya Allah ya, antum ahli matematika ya. Antum bilang, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, hadza min fadli Rabbi katanya. Ini berarti apa? Bangga dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Maka ini di sini, hati-hati jika Anda merasa gembira ketika dipuji orang dengan apa yang tidak Anda miliki. Contohnya itu banyak sekali, ikhwan. Anda mencontohkan hal yang terlalu zahir. Kita ini lebih tahu tentang diri kita. Ketika orang memuji diri kita suatu pujian dan kita sebenarnya melihat bahwa saya di balik kenyataan itu kita ini muqassir. Kita ini banyak kesalahan. Maka hati-hati ketika dipuji padahal yang konten pujian tersebut tidak ada pada diri kita. Yang sebenarnya walaupun zahirnya kelihatannya ada pada diri kita. Enggak ada pada diri kita. Maka ini hati-hati. Ini bisa terjadi pada diri kita tanpa sadar. Contoh lain juga, ketika antum mencingkrangkan celana supaya dianggap multazim. Apa multazim, ikhwan? Multazim itu apa? Multazim, orang yang multazim, orang yang mustan bis sunnah gitu apa? Kokoh gitu apa? Berpegang teguh, mutamassik bis sunnah gitu. Supaya gitu. Bahkan sampai nisfu syak, setengah betis, dan itu sunnah betul. Dan Allah Maha tahu niatan kita gitu kan. Ya. Dan kita melakukan itu karena apa? Karena pengen dianggap sebarisan sama ikhwan-ikhwan. Atau mungkin dagangnya supaya laris karena pangsa dengan anak ini biasanya ikhwan yang beli. Kalau orang-orang umum nggak beli, misalnya. Emang antum jualan apa? Anak jualan madu super kuat misalnya, cuman ikhwan yang beli. Ya, misalnya. Sini supaya thiqah madu ini anak harus cingkrang. Jadi taufiq dan penguatan kepercayaan madu ini dari apa? Kecingkrangan dia dan kejenggotan dia. Kemudian ada orang yang merekomendasikan, belilah di fulan itu, pedagang fulan, beli obat madu itu, madu yang super kuat itu.
Loh, kenapa sama dia bukannya ada yang lain? Ya, dia itu thiqah. Dari sisi apanya? Lihat jenggotnya itu memutih. Ya. Celananya nisfu syak, setengah betis singkongnya kelihatan tuh, lihat. Ya, ajib dia, multazim dia. Antum mendengar pujian itu senang antum, padahal selama ini niatan antum apa? Bukan murni sunnah. Ini masuk ke dalam hal yang harus diwaspadai. Sekali lagi berhati-hatilah agar hal ini tidak menimpa Anda. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala mengenai celaannya terhadap suatu kaum, yaitu Yahudi. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Mereka orang Yahudi suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan hakikatnya. Ya, dipuji multazim, berpegang teguh pada sunnah, dipuji karena kokoh, dipuji karena berilmu, dipuji karena matanya sayu, dipuji karena mendayu-dayu bacaannya, dan seterusnya. Padahal semua itu hanyalah kamuflase. Maka hati-hati jemaah, ikhwan. Kalau kita dipuji sesama seseorang, sesuatu yang kita tahu bahwasanya kita selama ini mentalbiskan amalan dengannya, padahal hakikatnya tidak seperti itu, maka hati-hati. Orang itu tidak salah ketika memuji karena melihat zahirnya kita. Tapi anta absar li nafsik. Engkau lebih bisa memandang dirimu. Begitu. Nah, ikhwan, di sini kemudian kembali kita di al-farah bil khairat. Ada perbedaannya dengan al-ujub. Ya. Al-ujub. Ada juga perbedaannya dengan kibr atau takabbur. Ya, jadi ada 3 istilah di sini. Al-farah, al-ujub, dan al-kibr atau takabbur. Al-farah itu senang. Walaupun enggak mutlak boleh, tadi udah kita rinci itu farah tuh. Al-ujub itu ada kebanggaan, i'jab binafsih. Al-ujub, ya. Ada juga al-kibr atau takabbur, ini sombong. Apakah ujub itu sama dengan sombong? Ada kesamaan dan ada perbedaan. Ujub dengan sombong ada kesamaan dan ada perbedaan. Ya. Persamaannya di sisi apa? Persamaannya di sisi menganggap diri itu baik. Itu di sisi persamaannya. Lalu perbedaan antara ujub dengan sombong, takabbur, di mana bedanya? Nah, di sini bedanya. Kalau ujub itu mulahadzatun nafs. Itu hanya memperhatikan dirinya sendiri, menimbang dirinya sendiri, itu ujub. Menimbang kebaikan dirinya sendiri, ini ujub. Ya, di sini sisinya. Adapun takabbur atau kibr, ya, mulahadzatun nafsi 'alal ghair. Menimbang diri di atas orang lain. Itu bedanya. Jadi ujub itu biasanya tidak ada sisi komparatif terhadap pihak lain. Tapi kalau misalnya kibr, takabbur, itu ada sisi komparatif terhadap pihak lain. Ya begitu ya ikhwan. Ya. Itu begitu. Nah, ternyata kibr, kesombongan itu di antara rukunnya adalah ujub. Di antara rukun kesombongan adalah ujub. Artinya, seorang yang sombong, dia merangkap kesombongan serta ujub sebenarnya. Karena ada sisi apa? Takjub dengan dirinya. Tapi orang yang ujub belum tentu sombong. Kenapa? Karena ujub tok gitu kan. I'jabul mar bi nafsih gitu loh. Ya, seseorang kagum dengan dirinya gitu loh. Maka ini ujub. Ya. Paham di sini kawan ya? Ya. Beda dengan farah tadi. Farah itu cuma senang. Senang itu berarti kan sudah selesai. Tapi kalau ujub itu lebih dari senang dia. Ada kebanggaan yang dipermanenkan di kalbunya. Sampai dia taubat atau sampai dia menghilangkannya. Itu ujub. Ya. Nah, jadi bedanya ujub dengan sombong apa tadi? Ujub itu i'jabul mar'i bi nafsih, li nafsih. Ya. Memperhatikan dirinya sendiri, khalas, tidak bersifat transitif. Tidak bersifat memiliki objek sasaran untuk ditimbang atau dikomparasikan, dibandingkan ya. Ya. Maka kalau misalnya seorang mengatakan, "Akhi, antum tahu ana? Antum tahu ana siapa?" gitu. Antum siapa, Ustaz?
Ana ustad. Misalnya gitu. Antum siapa? Antum talib. Di sini ada nggak sisi komparatif? Membanding-bandingkan atau menganggap diri lebih dari seseorang? Ada? Ada. Tapi berarti ini masuk ke dalam kibr, kesombongan. Dan ada sisi ujub, ya jelas ada. Tapi itu kalau dalam konteks anak ustaz, antum talib. Tapi dalam konteks kalau misalnya ustaz ini meminta hak, yaitu mungkin hak talib harap ihtiram pada ustaznya, itu boleh. Ya. Ya, itu boleh. Supaya hak dai atau hak ustaz atau hak guru lah, hak guru itu tertunaikan, itu boleh. Akhi, antum itu kan talib. Ana posisinya ustaz. Maka jangan antum duduk di atas, ana duduk di bawah. Misalnya gitu, misal. Begitu pula dengan orang tua. Ayah ini atau bapak ini sudah memiliki pengalaman dibandingkan kamu. Ya antum jangan bilang, wah bapak ujub, sombong. Langsung keluar dari la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Apa kata bapaknya? Ngomong apa kowe le? Ngaji dah, gitu. Enggak, ini bukan kibr ini. Ini artinya apa? Ini tarafu', yaitu meninggikan diri supaya haknya terpenuhi. Ya itu boleh. Ini bukan sombong, bukan. Dan bukan berarti sombong di atas orang sombong, bukan. Tapi meninggikan posisi derajat hakikatnya supaya haknya terpenuhi dan tidak ada kezaliman. Jadi boleh seorang bapak mengungkit gini, Le, kamu tuh cacilik, masih kecil le, nggak usah mikir kayak gitu. Bapak aja yang udah setua ini aja nggak mikir kayak gitu. Ini kan berarti ada komparasi kan antara bapak dengan anak yang kecil. Apakah ini sombong? Bukan, ini nggak masuk sombong ya kawan. Nggak masuk sombong, ya. Nah kalau misalnya bilang, tahu nggak antum, Anda lebih putih daripada antum. Nah kira-kira gimana menurut Anda? Anda lebih putih daripada antum. Lihat diri antum, hitam, hidup, ya di atas muka bumi. Allahul musta'an. Ya, cobalah antum lihat sekali-kali cermin untuk mengetahui di mana posisi antum. Dengan kulit antum seperti itu. Kira-kira ini apa ya, kawan? Ujub atau takabur? Takabur ada komparasi. Nah, seperti itu ya, kawan. Makanya iblis disebut mutakabir, sombong karena berkata apa? Ana khairum minhu. I'm better than him. Kalau dalam English itu berarti dia ada comparison, perbandingan. I'm better. Better itu nama biskuit sebenarnya, better ya. Ya, lebih baik. Khair di sini komparasi. Lebih baik daripada dia. Lebih baik daripada dia. Nah, itu bedanya apa? Farah, ujub dengan kibr. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ikhwan, ingatlah bahwa merasa diri baik itu pada umumnya merupakan perbuatan tercela. Kecuali pada beberapa perkara saja yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ini enggak disebutkan pengecualiannya. Tapi umumnya tercela merasa diri baik. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa." Taib, sebelum ke ayat ini ikhwan, kita membahas makna atau kita membahas istilah namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus dalam Al-Quran itu ada dua macam. Tazkiyatun nufus dalam Al-Quran ada dua macam. Macam pertama, tazkiyatun nufus yang terpuji, ya, yang terpuji. Macam kedua, tazkiyatun nufus yang tercela. Dan kedua-duanya memiliki dalil dalam Al-Quran, baik berupa anjuran ataupun celaan. Tazkiyatun nufus yang terpuji di surat Asy-Syams, tafadhol antum cari, tafadhol. Yang bisa insyaallah enggak ada hadiahnya, tafadhol. Tazkiyatun nufus yang terpuji di surat Asy-Syams. Ayo, tafadhol. Hayya. Ajibu. Bismillah. Qad aflaha man zakkaha. Dan juga surat Al-A'la bisa juga ya.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Ha di sini ha kembali ke ayat-ayat sebelumnya. Kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Jadi demi nafs, demi jiwa. Nah, jiwa tazkiyatun nufus. Dan apa yang Allah Ta'ala sempurnakan dari jiwa tersebut. Ya. Fa alhamaha, Allah ilhamkan untuk jiwa tersebut orang-orang kefajirannya dan ketakwaannya. Ini menunjukkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berarti kefajiran dan ketakwaan itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah yang memberikan hidayah. Berarti kenapa orang itu bisa fajir? Ya qaddarullah, tapi orang itu harus berubah. Kenapa orang itu bisa bertakwa? Ya alhamdulillah, Allah takdirkan bertakwa dia, alhamdulillah. Dan kita tidak bisa mendatangkan ketakwaan sendiri tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, datangkanlah kepada diri jiwa saya ketakwaannya. Jadi dari Allah yang mendatangkannya, bukan diri kita sendiri mencari gitu aja. Allah yang mendatangkannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Berarti yang melakukan tazkiyatun nufus itu beruntung. Nah, makna dari tazkiyatun nufus di sini adalah lawan dari wa qad khaba man dassaha. Tadsiyatun nufus. Tazkiyatun nufus lawan dari tadsiyatun nufus. Ya. Betul enggak? Nah, di sini bukan tadsiyatun nufus. Dassaha, tadsis apa masdarnya antum cari sendirilah. Ala kulli hal di sini tazkiyatun nufus itu artinya mengislahkan jiwa, memperbaiki, mensucikannya dari syawaib dan kotoran-kotoran penyakit qalbu. Ini terpuji, Allah puji ini. Ya? Allah puji ini tazkiyatun nufus versi ini, dan ini yang dimaksud dalam bidang tazkiyatun nufus di kitab-kitab. Ya, kajian apa yang antum suka? Anda sukai kajian tazkiyatun nufus. Nah, ini maksudnya itu pensucian jiwa dari kotoran-kotoran penyakit jiwa. Taib. Tazkiyatun nufus yang dilarang dalam Al-Quran apa? Yaitu tazkiyatun nufus berupa apa? Merekomendasikan diri. Menganggap diri itu sudah bersih atau suci. Nah, ini yang terlarang. Jadi tazkiyatun nufus pertama tadi yang boleh, yang bagus apa? Mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran penyakit qalbu atau pikiran. Dan tazkiyatun nufus yang tadi pertama yang baik ya. Yang tercela adalah menganggap diri suci atau mengklaim diri bersih. Nah, ayat-ayatnya diantaranya fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Sungguh dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ini kayaknya udah pernah kita bahas apa ya di pekan lalu atau di majelis lain kayak. Majelis lain. Ini ayat ini belakangan ini Anda bahas di mana ya? Bukan di sini dah. Bukan ya. Tapi di surat An-Najm ini ayat sebelumnya apa ya, ikhwan? Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Dia Allah Subhanahu wa taala huwa a'lamu bikum. Taib. Ana takutnya kayak ada kelewat dari ayatnya kok jadi lupa ini, Masya Allah. Karena dosa ini seperti ini. Surat An-Najm. Wa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Jadi Allah Ta'ala itu lebih tahu tentang diri kalian. Karena Allah tahu sejak kalian itu ditumbuhkan dari tanah, dari bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wahai manusia, Allah tahu tentang diri kalian dari awal sampai akhir.
Dari sejak Nabi Adam alaihissalam, wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, sejak kalian itu masih berupa janin di perut-perut ibu kalian. Maka karena Allah tahu hakikat kalian dan kerendahan kalian, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap suci diri kalian, bersih itu saja. Huwa a'lamu bimanittaqah. Allah itu lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Ya, jadi jangan menganggap diri kita suci. Ini tazkiyatun nufus yang haram. Kemudian begitu juga ingatlah cerahan Allah Ta'ala terhadap ahli kitab. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang Yahudi dan Nasrani? Mereka menganggap dirinya suci, bahkan mereka menganggap mereka adalah anak-anak Tuhan. Balillahu yuzakki man yasha'. Sebenarnya Allah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak zalimi sedikit pun. Juga kata Rasulullah SAW, La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, Allah yang lebih mengetahui orang yang berbuat baik di antara kalian. Memang benar seperti yang kita sebut sebelumnya bahwa boleh saja bagi seorang muslim untuk merasa dirinya baik dalam beberapa hal, boleh. Dirinya baik, punya kompeten, boleh. Itu berarti secara tabiat, secara natural. Kalau memang dia memiliki kebaikan, dia boleh mengakui dirinya ada kebaikannya, boleh. Tapi nggak boleh secara total dia menganggap dirinya tidak punya kesalahan, suci, nggak ada masalah dengan dirinya, pokoknya dia enak aja hidup, nggak ada apa-apa pada dirinya. Ya, kadang-kadang kita mendengar kalau di sinetron atau di film-film, aku tulus mencintaimu wahai fulanah, ya kan? Aku tulus. Ya, bahkan sebagian dari mereka mengucapkan kalimat-kalimat ghulu. Aku rela untuk tidur di ranjang pepakuan demi menggapai cintamu. Iya, perempuannya jijik. Ya, korengan dong nanti gitu kan. Ya, aku rela menelusuri neraka dunia demi menggapai cintamu. Ini ghulu, dan ini untuk peribadatan untuk perempuan ini. Ini ketololan yang enggak terdeskripsikan, ada yang lebih tolol darinya. Iya. Kayak enggak ada perempuan lain aja. Ya kan? Kemudian ikhwan, sampai mana kita tuh? Sampai ketololan. Taib. Ini azan atau apa ikhwan? Terusin atau gimana? Terusin. Sebentar lagi insyaallah. Misalnya seperti perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, Ij'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Lihat di sini hafizun alim. Beliau merekomendasikan dirinya untuk menjadi bendahara negeri tersebut. Dan beliau mensifati dirinya dengan dua sifat yang besar, yaitu hafiz, alim. Hafiz, cakap menjaga, pintar menjaga, dan alim, punya ilmu, punya pengetahuan. Taib. Ini menunjukkan ikhwan, urusan keuangan itu tidak mesti dipegang oleh orang yang kuat badannya. Boleh dipegang oleh orang yang cacat badannya, atau ada yang kekurangan badannya. Yang penting urusan keuangan itu pintar jaga dan punya ilmunya, dah cukup. Paham gak ikhwan? Tapi urusan job, pekerjaan pada umumnya itu nggak bisa cukup hafizun alim. Enggak. Karena hafizun alim ini masuk ke dalam qawi, kapabilitas. Ya. Sebagaimana Ifrit ya, menawarkan bantuan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Taib, hafiz masuk ke amin dan alim masuk ke qawi kalau dalam
konteks pekerjaan umumnya. Nih di surat apa ya? Di surat Allah musta'an, di surat An-Naml kalau nggak salah. Ini laqawiyun amin. Ya, An-Naml sahih. Maka berkata ifrit minal jin. Nih jin bekerja nih. Job desk, punya job desk dia. Ya. Ifrit nih yang kerja nih. Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Aku akan mendatangkannya sebelum engkau Sulaiman berdiri itu udah datang tuh si Bilqis. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku adalah seorang untuk job desk tersebut, aku itu punya 2 karakter. Dengan 2 karakter tersebut aku bisa menuntaskannya. Qawi, capable, amin, trusted. Ya kan? Itu. Kapabilitas, dan kapabilitas tersebut masuk ke dalamnya skill dan ilmu. Amin, trusted. Ya kan? Banyak bintang 5, banyak komentar positif tentangnya gitu loh, itu amin. Terpercaya gitu loh. Ya. Maka dalam bekerja itu syaratnya sebenarnya cuma 2. Antum punya kapabilitas, kekuatan dari segi keilmuan, fisik dan juga skill, dan antum adalah seorang yang terpercaya. Khalas, itu aja khalas. Iya, cuman itu doang kerja itu. Ya kan? Coba kalau satu dihilangkan. Kuat iya, terpercaya enggak? Koruptor. Ya enggak? Ngerti ilmunya? Ngerti, makanya jadi koruptor, kan pinter dia nilap duit kan. Tapi kalau sebaliknya, enggak punya kekuatan tapi terpercaya, bakal ketipu, bakal rugi terus tuh. Karena kekuatan di sini, qawi di sini, kekuatan dari segi intelijensia, kekuatan ilmu, skill, dan juga badan. Ya enggak? Kalau pekerja lemah, bahlul, ya. Tapi dia jujur, ya ini gampang banget ini diperalat ini. Saking jujurnya, tapi nggak punya pikiran gitu loh. Maka nggak. Tuh lihat, contohlah ifrit. Jadi kalau antum mau kerja, nanti apply job, siapa main man atau figur yang Anda contoh sebagai great worker. Qul ifrit. Katakanlah ifrit. Bingung dia. Ifrit. Bukannya ifrit itu jin. Iya, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 39. Antum ceramah tuh pas apply job tuh. Itu bukan interview itu. Iya, ta'lim jadinya ya. Tapi memang seperti itu ya, kawan. Nah, jadi ketika kita menawarkan apa yang kita punya dari skill dan juga nilai kepercayaan dalam bekerja boleh. Dan itu bukan ujub. Ya lucu kalau itu dibilang ujub, ya nggak ada kerja nanti orang. Enggak. Misalnya Anda open recruitment kameramen misalnya. Faddol, ikhwan sate santri, walaupun pada sate semua tukang sate mungkin, ya faddol, siapa yang mau jadi kameramen? Datang ini, dek antum banguin bukan? Antum siapa namanya? Ah ini waktu itu. Jangan jadi KM dah, nanti antum takutnya dinonaktifkan lagi. Misalnya fulan datang ke Ustaz, Anda dari sate santri mau apply job Ustaz, pengen banget Anda jadi kameramen. Taib, Anda tanya, antum bisa apa? Untuk supaya bisa jadi kameramen, apa yang antum bisa dengan itu? Ustaz, Anda punya pengalaman sama Ustaz fulan, Anda selalu merekam, merecord, dan Anda bisa ngedit, Anda bisa upload, Anda bisa semuanya. Apakah Anda kemudian takillah? Antum nggak boleh ujub sama diri antum sendiri. Antum pengen melukiskan segala kelebihan antum, antum kira itu kelebihan antum tuh dari antum, dari Allah. Antum nggak boleh menampilkan. Bingung gitu kan? Ini saya gimana bisa kerja ini kalau kayak gini gitu kan? Jadi dalam konteks bekerja atau mencari kerja atau menanggung amanah, boleh kita mempromosikan diri kita secukupnya supaya kita diterima hak kita.
Tetapi pada umumnya tetap merasa diri baik dan suka dipuji oleh orang adalah pintu masuk syaitan pada hamba Allah. Karena itu berhati-hati tetap agar Anda tidak menjadi orang yang suka dan bangga apabila dipuji oleh orang. Dan jangan berusaha untuk mendengarkan pujian-pujian tersebut. Kalau ada yang mulai muji, antum tangkis. Antum, udah enggak, Anda bukan siapa-siapa. Tapi ingat, jangan merendah untuk meninggi. Belaga antum tawadhu. Enggak, Afwan ana. Enggak kayak gitu. Ana enggak seperti yang antum. Enggak, antum enggak tahu siapa ana. Ana enggak seperti yang antum kira, akhi. Ya Allah, antum kok tahu ana sebenarnya siapa? Mulai menitikkan air mata mulai ya. Apabila Anda ingin mengetahui, nah ini penting ya kawan. Apabila anda ingin mengetahui bahaya dari senang dipuji orang, perhatikanlah ketaatan Anda yang mulai menurun, lalu perhatikanlah orang yang memuji Anda. Sungguh seandainya ia mengetahui apa yang tidak terlihat olehnya tentang diri dan perbuatan Anda yang itu tidak diridhai oleh Allah, apakah ia akan tetap memuji memuji Anda? Atau gini aja. Kalau antum pengen tahu seberapa antum sebenarnya ikhlas atau enggak, minta pujian atau enggak, ya lihat ibadah antum di kesendirian dengan di keramaian. Kalau ternyata lebih khusyuk di keramaian, ya there is something wrong, ada sesuatu yang salah. Tapi kalau lebih khusyuk di sendirian, masya Allah, ya. Pelajaran yang dapat dipetik di sini adalah hendaklah kita berhati-hati terhadap sikap menganggap baik diri sendiri. Pokoknya kata para ulama, setiap insan kita nih harus meyakini diri kita tuh muqassir. Muqassir. Apa arti muqassir? Muqassir adalah orang yang punya kekurangan di banyak aspek, terutama ibadahnya. Harus gitu. Hatta antum ulama harus merasa diri masih muqassir di hadapan Allah, ya. Hendaklah kita berhati-hati dari perbuatan mencantumkan gelar pada nama dengan gelar yang tidak kita miliki. Jangan sampai gitu ya. Makanya anak kalau di LC-LCin, kalau bisa jangan. Karena anak sendiri nggak ngambil ijazah, ikhwan. Ijazah anak masih di kantor sana, Libya. Anak nggak ngambil sejak tahun 2013, nggak anak ambil. Ya, jadi kalau ada di pamflet ada LC anak. Di LC-in anak. Ya, besok-besok jangan di LC-in. Apalagi tambah MA. Tambah nggak ada MA anak. Ya. MA-nya taunya Muhammad Ali namanya ya. Sebab barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia justru tidak akan mendapatkannya. Ya. Ini kaidah juga nih. Siapa yang tergesa-gesa untuk meraih sesuatu bukan atau sebelum waktunya, maka dia akan dihukum tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Ya, begitu. Ya, ada pertanyaan ikhwan atau cukup sampai sini? Ya. Cukup sampai sini ikhwan. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Anda juga berharap tidak lama ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.